sore semuanya, selamat datang di IG live-nya Fastcom kali ini, yaitu Fastcom Talk. Dan sebentar lagi kita akan mulai karena waktu sudah menunjukkan jam 3:17 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi kita akan menunggu narasumber kita. Yuk kita kesini dulu sambil kita lihat-lihat. Mungkin di sini ada beberapa yang udah join pada hari ini. Mungkin ada yang kepo-kepo nih. Hari ini aku lagi baca apa sih di sini? Di sini aku lagi baca Who Gets What and Why. Ini bukunya bagus banget dari Richard Thaler, atau dia itu juga sebagai co-author dari Nudge. Ini winner of the Nobel Prize of Economics. Jadi mungkin ada yang tertarik tentang economics, you have to see this and read this because it is a good book. Oke, pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan join IG live-nya kita. Mungkin sambil menunggu, bentar deh, aku mau contekan sedikit. Lihat di sini sedang siapa aja sih yang lagi live pada hari ini. Oke, di sini udah ada beberapa nih teman-teman. Ada beberapa teman dari Fastcomers juga sudah join pada hari ini. Jadi kita akan tunggu beberapa orang lagi yang akan join dan juga narasumber kita untuk join seperti itu. Oke, mungkin sambil kita nunggu-nunggu, aku pengen jelasin nih buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin apa aja sih yang mungkin ada yang belum tahu Fastcom, atau mungkin ada beberapa yang belum menjadi followersnya Fastcom. Di sini aku mau jelasin siapa sih Fastcom. Fastcom adalah founder dari IT Solution, dan kita juga kind of startup in Surabaya, based in Sidoarjo, dan kita juga produce beberapa software nih teman-teman. Ada yang application based dan ada juga yang web based seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman yang pengen dibuatin software atau pengen dibuatin mobile app oleh kita, boleh banget nih, tinggal DM aja secara langsung lewat Fastcom seperti sini ya. Atau mungkin check out our Instagram, beberapa poin-poin penting tentang dunia digital. Kita akan bahas secara tuntas beberapa sesi per minggunya. Untuk yang sesi pada hari ini adalah digitalisasi di koperasi dan juga UMKM. Mungkin dari kedepan-depannya lagi nanti kita akan ada pembahasan topik lainnya, yaitu ada dunia robotik, IoT, fintech, dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah banyak nih yang udah join dari teman-teman sekalian. Ada CEO kami juga. Selamat datang Pak Aan atas IG live-nya kita. Nextnya kita akan tunggu. Ini udah ada request dari narasumber kita. Oke, kita akan nunggu narasumber kita untuk join pada IG live hari ini terkait dengan digitalisasi bisnis, koperasi, dan juga UMKM. Untuk teman-teman lagi yang sekali lagi yang baru join, mungkin di sini masih belum ada yang tahu tentang siapa itu Fastcom. Sekali lagi di sini aku pengen jabarin sedikit nih. Siapa sih kita? Siapa sih? Apa sih yang kita lakuin di sini? Di sini kita pengembang dan juga pembangun untuk software, terutama kita ada fokus nih di dunia fintech dan juga smart ecosystem. Salah satu produknya kita ada di bidang IoT, kita juga ada di bidang fintechnya kita sendiri. Kita meluncurkan berbagai aplikasi juga untuk teman-teman yang ada di perbankan maupun juga di dunia non perbankan. Dan ini sekali lagi bukunya bagus banget ya teman-teman. Mungkin ada yang mau langsung baca secara langsung. Di sini bisa langsung Who Gets What and Why dari Richard Thaler. Dan ini adalah winner of Nobel Prize for Economics. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen belajar lebih tentang economics, atau mungkin di dunia perbankan digital, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sekarang sudah punya bisnis masih kecil-kecilan, it's okay. Dan kita akan bahas apa aja sih yang bisa kita bawa bahas hari ini untuk kedepannya. Dunia digital di dunia UMKM kedepannya diprediksikan seperti apa, kita harus tahu. Oke, mungkin di sini kita akan tunggu beberapa dari narasumber kita. Kita akan tunggu seseorang yang sangat ganteng dan nan jauh di sana dari Kalimantan. Di sini ada Nugraha.
Mas Adam masih muda, beliau sudah mempunyai bisnis yang sangat bagus di dunia koperasi seperti itu, di dunia UMKM juga. Dan di sini bisnis mereka ada di bidang warung koperasi namanya, atau disingkat menjadi warko. Nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang dunia koperasi dan juga UMKM di saat pandemi seperti ini khususnya. Oke, kita masih ada kendala sedikit untuk dari sisi narasumber kita. Tunggu bareng-bareng ya teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, silakan aja bertanya tentang mungkin MC-nya atau narasumbernya, atau mungkin juga tentang Fastcom. Kalian silakan aja untuk langsung klik questions, atau mungkin kalian bisa langsung komen. Di sini nanti aku akan lihat secara langsung di sini untuk dapat melihat pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nanti aku akan jawabin satu-satu seperti itu. Oke. Gimana nih teman-teman? Di sini di balik layar di sini saat ini sudah ada teman-teman dari Fastcom yang membantu saya untuk live. Mungkin di sini teman-teman bagaimana? Oke, kayaknya ada kendala ini. Om Adamnya di luar jangkauan nih. Iya, saat ini Mas Adam lagi posisinya di Kalimantan, di Banjarmasin. Di sini, di sana waktu Indonesia Wita ya, di sana. Jadi masih mungkin ada beberapa gangguan. Jadi kita akan tunggu sebentar lagi untuk Pak Adam atau Om Adam untuk join Instagram, dan kita nanti akan live secara langsung bersama-sama berdua seperti itu. Iya. Bagaimana teman-teman? Ya, mungkin di sini aku mau bantuin sedikit nih. Nah, ini udah ada yang request nih teman-teman. Mungkin sebentar aku bantu sedikit. Yang request, apakah sudah nyambung di sini? Barusan sudah ada wave dari Mas Adam. Bagaimana Mas Adam? Oke, ini sudah nyala di screen-nya sekarang. Mungkin testing dulu nih suaranya. Mas Adam, apakah suara saya nyampai ke sana? Sampai. Iya, ini masih green screen ya, masih belum terlihat dari sisi saya. Dan juga teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa dinyalakan kameranya untuk Mas Adam sendiri. Gimana caranya nih? Dari sana ya atau dari sini? Iya, dari sana. Mas Adam, apakah gambar saya muncul di sana? Iya, sudah muncul nih, alhamdulillah. Oke, mungkin pertama nih sebelum kita mulai nih Mas Adam, saya mau tanya, berhubung kita juga lama udah gak ketemu, kita udah lama gak jumpa. Mas Adam, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana istri dan anak Mas Adam, sehat? Sehat, alhamdulillah, masih belajar dari rumah. Iya, betul, belajar dari rumah. Sekarang juga kita biasanya lagi WFH di Fastcom, namun sekarang kita lagi live, jadi kita gunakan yang ada di sini, yang ada di Fastcom untuk live. Dan mungkin saat ini, without further ado, kita akan mulai aja ya Mas Adam, supaya nanti beberapa yang udah join hari ini bisa tetap stay sambil mendengarkan apa saja yang akan kami bahas untuk sore hari ini. Oke, mungkin ini biar terlihat wajah saya. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa UMKM dan koperasi di Indonesia berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Data pemerintah menyebutkan bahwa total pelaku usaha UMKM sebanyak 64 juta di Indonesia, dan sebagian berkontribusi UMKM adalah ke produk domestik atau bruto adalah 60% dari total keseluruhan. Dan beberapa dari mereka sudah go digital, sekitar 8 juta, di mana ini hanya 13% dari total penduduk yang ada di Indonesia atau total UMKM yang ada di Indonesia. Sedangkan ini berbanding terbalik dengan angka penetrasi di Indonesia, di mana ini angkanya cukup tinggi, ada 150 juta orang dari usia 16 tahun hingga
juga 64 tahun. Kita cukup bingung nih kebanyakan. Penetrasinya tinggi, tapi tidak ada transaksi yang sangat banyak di dunia digital. Berarti mengarahnya kebanyakan mungkin main TikTok atau sosial media ya. Jadi banyak penetrasinya tinggi itu mengarah ke sosial media. Dan ini sangat sayang di era disrupsi digital, terutama masa pandemi COVID-19, keberadaan keduanya cukup rentan nih antara UMKM dan juga koperasi, di mana kita perlu beradaptasi untuk melakukan transformasi digital bisnis, bukan hanya UMKM tapi juga ke koperasi. Perlu menyiapkan model-model bisnis baru yang sejalan dengan tren digital saat ini, di mana perubahan masyarakat saat ini lebih mengarah ke sosial media yang rileks dan santai. Seperti apa nih implementnya dan mengapa UMKM dan koperasi itu perlu terkoneksi dengan ekosistem digital? Semua topik akan dibahas hari ini ya teman-teman. Stay tune dan kemana-mana karena sekarang sudah hadir expertise kita di dunia koperasi dan UMKM, ada Mas Adam Nugraha. Di sini Mas Adam adalah CEO dari Warko atau singkatan dari Warung Koperasi pada sesi Fastcom Talk kedua ini. Dan tadi beberapa sudah saya sebutkan mengenai digital, platform digital, kemudian dengan topik kita pada hari ini adalah digitalisasi bisnis koperasi dan UMKM. Dan beberapa tadi sudah saya sebutkan nih fakta-faktanya. Mungkin di sini nanti Mas Adam bisa jelaskan terkait beberapa fakta pada saat pandemi seperti ini di era digital, mohon maaf, maksud saya adalah fakta-fakta di UMKM dan di era digital ini seperti apa untuk pandeminya. Dan untuk selanjutnya mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Mas terkait apa persoalan yang dihadapi sih saat ini, terutama pada UMKM. Kondisinya di era pandemi seperti ini, UMKM terutama UMKM di daerah Mas Adam sendiri atau di daerah yang Mas Adam ketahui itu kondisinya seperti apa? Itu bisa dijawab saja Mas Adam. Ya Mbak Mira, situasinya sebenarnya kalau seperti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini ada beberapa UMKM yang memang dengan adanya pandemi ini malah tumbuh gitu. Namun ada beberapa yang lain juga kondisinya juga sedang susah karena banyak kendala karena adanya pandemi ini. Gitu. Dan sebenarnya ini momentum nih bagi kawan-kawan UMKM di masa pandemi ini untuk menggunakan digital. Ya. Oh, seperti itu ya. Jadi ada yang beberapa yang malah lebih menguntungkan di saat pandemi dan ada beberapa yang mendapatkan impact. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Mas Adam terkait bisnis seperti apa sih di UMKM saat ini yang lagi maju-majunya, dan juga bisnis seperti apa yang lebih turun. Apakah untuk domestik brutonya atau bagaimana Mas Adam? Ya, jadi untuk UMKM ini seperti F&B ya, yang kuliner. Nah ini sebenarnya sedang lagi naik-naiknya, apalagi yang mereka menyediakan pengirimannya, itu sedang naik-naiknya tuh. Terus yang juga kesehatan gitu ya, yang menyediakan seperti suplemen-suplemen, nah itu sedang naik-naiknya. Sedangkan UMKM yang industri padat karya gitu ya, nah itu menurun tuh, seperti sablon. Mungkin orang kan sekarang jarang acara yang bertemu langsung gitu kan, jadi event-event seperti itu udah pakai kaos. Nah itu juga menurun Kak. Oke, jadi ini sebenarnya juga sebagian besar lah saya melihatnya, kecuali untuk di bidang kesehatan dan beberapa sektor yang tadi sudah disebutkan Mas Agam. Apakah ini juga berimbas ke merana ke koperasi, dan itu seberapa besar sih Mas Adam? Kalau tadi kan dari segi UMKM, mungkin untuk dari segi koperasinya bagaimana? Ya sebenarnya sama, koperasi ini kan sebenarnya cuman badan hukum ya, badan hukum. Walaupun di masyarakat banyak dipikirkan koperasi itu adalah tempat ngutang gitu ya. Sebenarnya koperasi nggak hanya itu.
Nah, apalagi di era pandemi ini sangat dibutuhkan sekali bisnis-bisnis yang kolaboratif. Nah, itu koperasi bisa mewadahi itu. Jadi sebenarnya kalau koperasi yang masih gaya lama, itu pandemi nggak pandemi juga memang udah menurun ya. Iya, baik kalau gitu. Ini minta tolong teman saya. Iya, minta tolong disitunya. Iya, di scroll kan. Iya, oke. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti memang dari beberapa koperasi yang ada di Indonesia, memang yang untuk yang kecil-kecil lebih berimbas karena memang sebelumnya masih belum ya, masih mungkin apa sih yang selama ini dilakukan oleh tim Mas Adam atau dengan UMKM yang ada, yang sepengetahuan Mas Adam untuk bisa bertahan di era pandemi ini? Mungkin yang masih goyah yang bukan di bidang kesehatan dan juga F&B, tapi supaya bertahan kita survive sampai pandemi ini berakhir itu seperti apa? Ya, pertama mungkin untuk kawan-kawan UMKM bisa mulai diversifikasi produknya gitu. Jadi mulai meng-create produk-produk yang cocok dijual di masa pandemi ini. Jadi bahkan nggak harus mirip dengan produk yang ada, bisa jadi juga berlawanan. Yang penting ada transaksi gitu, jadi cash bisa berjalan. Seperti ada kawan kemarin yang barbershop ya, kemarin kan sempat nurun banget ya barbershop kan, karena orang nggak berani bersentuhan langsung untuk bercukur. Nah itu dia karena barbershopnya dari lama emang udah pakai masker, akhirnya malah jualan masker sama jualan apa namanya pomade. Jadi ya, harus diversifikasi, harus cari produk terus gitu. Yang Berarti harus tetap berinovasi ya, kuncinya di sini. berinovasi ya benar. Walaupun kita fokus bisnisnya ada di sesuatu, misalnya tadi yang sudah disebutkan Mas Adam ada di barbershop, cuman kita harus berinovasi untuk mengikuti bisnis yang ada supaya kita tetap bisa bertahan. Mungkin di sini sebelum saya naik ke pertanyaan selanjutnya, aku ingin mengajak teman-teman yang ada di sini yang udah join live, siapapun yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Adam bisa langsung klik di komentarnya, ketik komentarnya apa aja pertanyaannya, nanti aku akan bacakan dari sini secara langsung pertanyaan dari kalian, dan juga ada beberapa yang bisa pakai fitur question yang ada di sini, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya di sini kita mau bahas dengan topik yang hari ini nih Mas Adam, digitalisasi bisnis, koperasi dan UMKM. Sebetulnya mengapa sih kita para UMKM dan koperasi perlu terkoneksi dengan ekosistem digital? Apakah saat ini kita sudah memerlukannya atau masih belum nih? Gimana pendapat Mas Adam terkait hal ini? Ya, terkait pertama untuk koperasi dulu ya. Karena Warko sendiri itu badan hukumnya adalah koperasi, dan memang dari awal pendirian kita berbasiskan digital dan tidak ada simpan pinjam ya. Jadi saya garis bawahi tidak ada simpan pinjam, adanya nabung aja tapi pinjaman nggak ada. Nah itu memang untuk mewadahi kedepannya UMKM dalam tanda petik non kreatif gitu ya. Jadi kalau UMKM kreatif itu dia produsen, tapi kalau yang non kreatif itu cuma dagang gitu. Artinya beli dan jual kayak warung-warung gitu. Iya. Nah ini salah satu langkah kita dan memang visi kita adalah mendigitalisasi warung agar mereka bisa terhubung kepada pelanggan-pelanggan yang ada di sekitarnya. Jadi itu. Jadi memang koperasi yang lain mungkin memang saatnya nih untuk juga beralih ke digital, dan saatnya mungkin bapak-bapak pimpinan koperasi yang sudah berumur juga saatnya nih turun tahta ke anak, menantu atau talent yang ada di situ mungkin kan. Kalau terus bertahan nanti untuk menghadapi era-era digital ini perlu respon yang cepat gitu. Jadi kalau yang cukup berumur nanti susah gitu. Terus untuk
UMKM ya penting sekali ya terhubung dengan digital. Karena pada masa seperti ini, seperti si Bill Gates bilang, bisnis Anda tidak ada di internet, berarti Anda baru saja keluar. Iya, baik. Berarti memang harus kita ini ya, maksudnya terutama yang koperasi-koperasi yang masih menerapkan offline, kemudian masih menerapkan beberapa peraturan yang sangat lama dan tidak memenuhi, atau sekarang kan eranya digital 4.0 nih Mas Gaga. Jadi harus bisa dipaskan ke anak cucunya mungkin dari sisi kooperasinya tersebut untuk lebih fleksibel, berinovasi, dan juga menerapkan digital inovasi yang lainnya. Dan itu tadi sedikit sudah digambarkan nih oleh Mas Adam terkait model bisnis koperasi di era digital, terkait beberapa untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia dalam menaikkan transaksinya mereka dengan platform digital. Mungkin untuk gambaran yang lebih detailnya seperti apa ya Mas Adam selain hal-hal tersebut? Gimana Mbak Mira? Mohon maaf tadi ada. Ya, jadi kan tadi beberapa Mas Adam sempat cerita nih bahwa platform digital yang disediakan koperasi atau inovasi-inovasi yang ada dapat membantu UMKM dalam menaikkan transaksi atau pendapatannya mereka sehari-hari, bukan hanya dari sisi di sini sedikit koneksinya Mas Adam sedikit kurang ya, mohon maaf. Iya, mungkin saya ulangi sedikit karena posisinya Mas Adam saat ini ada di Kalimantan ya teman-teman. Jadi kita ingin minta gambarannya aja sih Mas Adam terkait platform digital yang ada saat ini itu seperti apa? Ataukah sudah ada pencetus-pencetus yang sudah memiliki atau sudah mengembangkan platform digital koperasi untuk UMKM? Ya, untuk koperasi ini memang sedikit berbeda ya. Apakah saya masih masuk ya? Karena kelihatannya jaringannya ini. Ya, ini sudah oke jaringannya. Iya, ini sekarang sedikit koneksi lagi. Iya, sambil lihat. Ini, ya sudah kembali lagi nih Mas Adam. Oke. Ya. Jaringannya agak putus ya, kendor. Ya, tadi menggunakan WiFi, ternyata WiFi-nya ini kurang bagus. Ini menggunakan sinyal langsung nih. Oke, baik kalau gitu. Sekarang sudah ini tadi mungkin bisa dijawab sedikit terkait dengan platform koperasi, apakah sudah ada atau mungkin gambarannya yang existing sekarang seperti apa Mas Adam? Ya, untuk platform untuk koperasi sendiri, sebenarnya Warko ini sedang mengembangkan bersama Paskom juga, karena pertama untuk kebutuhannya Warko sendiri, dan nanti juga bisa digunakan untuk koperasi-koperasi yang lain. Artinya dari kita sendiri sekarang sudah mengembangkan, dan juga dari kawan-kawan yang lain ternyata juga ada yang mulai mengembangkan. Kemarin saya baru saja ikut event bersama ICCI, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Nah itu ternyata mulai ada dan sangat milenial sekali kooperasinya gitu ya. Jadi kayak kooperasi gamers, ada kooperasi kawan-kawan kelompok ekonomi kreatif itu yang seniman-seniman gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak yang sudah mengarah ke platform gitu ya. Iya, berarti sudah banyak ya Mas Adam yang industri-industri kreatif yang mengarah ke arah kooperasi untuk membantu UMKM. Contohnya tadi ada yang gamers, kooperasi gamers itu sangat unik. Ini adalah ilmu baru sih, terutama buat saya. Mungkin di sini saya sambil mengajak teman-teman yang ada di sini untuk bertanya secara langsung, tinggal
ketikin pertanyaannya kalian langsung di kolom komentar, atau bisa juga klik fitur yang ada di sini yaitu kolom question untuk bertanya secara langsung kepada expert kita pada hari ini, yaitu CEO dari Warko, Mas Adam Nugraha. Oke, mungkin masih belum ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah join di sini. Saya lanjutkan pertanyaan saya ya, Mas Adam. Di sini yang saya tahu dan yang saya baca nih dari berita-berita online, kebanyakan koperasi di wilayah tertentu itu banyak yang udah keluar dari kitab dan asas koperasi nih. Gimana kondisi koperasi di daerahnya Mas Adam, terutama di sisi Kalimantan? Apakah banyak koperasi-koperasi yang sudah melakukan atau menerapkan agile untuk berinovasi dan lain sebagainya? Ya, kalau koperasi-koperasi yang ada di sini maupun tempat lain, sebenarnya mereka masih tetap berada dalam bisnisnya ya. Jadi mereka masih sementara ini digitalisasinya itu adalah sistemnya kayak simpanannya itu yang mulai didigitalkan. Nah sebenarnya sekarang ini kita sedang menggadang-gadang ini sistem namanya startup co-op dan platform co-op gitu. Ini adalah sebuah model bisnis baru yang menggunakan koperasi. Contohnya tadi kayak koperasi gamers, itu bukan kumpulan gamers bikin koperasi terus dia bisa ngutang, bukan. Tapi kumpulan gamers yang bisa bikin game, terus koperasinya jadi developer game di Play Store gitu. Oh, seperti itu ternyata. Iya, jadi dan mereka seperti apa anggotanya, manfaatnya? Ya, jadi anggotanya itu kan para itu ya developer games. Jadi dan dia sendiri bilang itu gamenya cuma game-game receh gitu, game-game receh. Tapi akhirnya menjadi masif di dalam Play Store, dan penghasilannya itu bukan dari jualan gamenya, tapi ada iklan yang ada di dalam game itu. Dan dengan mereka mengerjakan bersama-sama gitu ya, misalnya 100 orang bikin 100 game, itu ada 5 game aja yang goal meledak gitu, itu sudah bisa nutupin semua biaya. Jadi mereka dengan berkumpul itu menurunkan resiko dan meninggikan peluang untuk berhasil daripada sendiri-sendiri risikonya jadi tinggi gitu. Oke, baik. Jadi ini baru tahu nih, ternyata yang dimaksud untuk koperasi gamers itu seperti itu ya Mas Adam ya. Saya pikir itu koperasi-koperasi yang bagi anak-anak gamers yang mempunyai usaha sendiri, usaha gamersnya, terus kemudian dibantu oleh koperasi tersebut untuk seperti pinjaman dan lain sebagainya. Karena memang masih banyak orang-orang yang belum mengetahui apa sih koperasi sebenarnya, manfaatnya join koperasi itu seperti apa, dan juga beberapa orang yang masih salah kaprah terkait juga koperasi seperti itu. Mungkin Mas Adin bisa jelaskan lebih panjang apa sih sebenarnya koperasi secara garis besar, dan apa yang dilakukan Warko sebetulnya? Oke, jadi koperasi itu sekali lagi ya, bukan hanya tempat ngutang. Jadi koperasi itu adalah badan hukum di Indonesia yang satu level dengan PT. Bedanya PT kepemilikannya adalah saham, di mana pemilik mayoritas adalah pengambil keputusan tertinggi. Sedangkan di koperasi itu adalah demokrasi ekonomi, di mana setiap orang dengan modal yang berbeda-beda tapi memiliki hak suara yang sama. Jadi bisa dikatakan inilah demokrasi ekonomi. Sedangkan di negara kita kan, kita sering menyebut negara kita adalah negara demokrasi. Tapi begitu berbisnis, jarang yang mau melirik ke arah demokrasi ekonomi. Nah, inilah sebenarnya solusi untuk Indonesia yang sudah disiapkan oleh Bung Hatta. Jadi itu koperasi dan bisnisnya nggak harus pinjaman gitu ya. Seperti Warko sendiri nggak ada pinjaman. Warko adalah sebuah koperasi yang berkumpulnya para pemilik warung, yang nantinya dengan pemilik warung ini bergabung di Warko, mereka bisa dapat suplai barang yang lebih murah.
terus bisa memanajemen warungnya dengan lebih baik dan terhubung ke pembeli. Jadi sama sekali nggak ada pinjaman. Oh, nggak ada iya kan? Berarti yang seperti tadi Mas Adam sampaikan, emang sesungguhnya manfaat koperasi itu bukan hanya di pinjaman, namun ada beberapa manfaat lain yang tadi sudah disebutkan. Itu sangat baik untuk UMKM dalam meningkatkan segi bisnis maupun berinovasi dalam bisnisnya mereka sendiri di UMKM. Di mana nanti dari sisi koperasi dapat memberikan solusi-solusi untuk mengembangkan bisnis UMKM tersebut. Begitu ya, Mas Adam ya? Ya, jadi misalnya gini ya, ada kelompok kawan-kawan UMKM yang mereka sebenarnya udah punya skill. Contohnya misalnya tukang cukur gitu ya, tukang cukur daripada dia bikin barbershop sendiri, misalnya modalnya kurang dan segala macam, lebih baik bergabung. Nah sekarang kan bikin koperasi nggak kayak dulu harus 20 orang, sekarang 9 orang aja cukup. Mereka 9 mendirikan koperasi, terus misalnya mencari tempat, terus mencari satu orang yang ahli di manajemen dan bisnis untuk mengelolanya, mereka secara teknis. Nah, jadi itu bisa jauh lebih besar, bisa dipikirkan oleh banyak orang gitu kan. Oke, baik. Oh, di sini sudah ada pertanyaan nih dari salah satu followers kita. Mungkin di sini agak beri sedikit ya, karena agak kurang kelihatan nih mata saya. Oke, di sini ada question dari Ready APR. Gimana sih cara menyadarkan ekosistem koperasi terutama di daerah pinggiran yang saat ini masih memanfaatkan koperasi secara konvensional? Contohnya di sini ada beberapa contoh yang tadi diberikan oleh Mas Reddy. Oke, di sini terbatas oleh layarnya. Mungkin di sini bisa dijelaskan secara rinci tentang gimana caranya menyadarkan ekosistem koperasi, terutama di daerah pinggiran yang masih memanfaatkan koperasi secara konvensional. Di situ bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, jadi menyadarkan ini maksudnya menyadarkan. Iya, menyadarkan ekosistem koperasi-koperasi yang ada. Jadi menyadarkan koperasi-koperasi yang ada, terutama di daerah pinggiran, saat ini masih memanfaatkan yang konvensional nih. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya contohkan mungkin Warko sendiri ya. Warko ini memanfaatkan teknologi digital untuk mendrive kawan-kawan, khususnya kalau yang warung itu kan mungkin banyak ekonomi yang bawah gitu ya. Nah itu kita memanfaatkan teknologi untuk mendrive mereka. Contohnya gini ya, pada saat dulu Gojek pertama kali, ya tukang ojek bilang pakai handphone susah ini segala macam gitu kan. Tapi begitu lihat jaket hijau lewat gitu dapat duit banyak, akhirnya mereka mempelajari sendiri. Jadi dengan kita nyebutnya teknologi driven gitu ya, teknologi yang mendrive masyarakat untuk menggunakan aplikasi. Kalau dari sisi teknologinya seperti itu. Tapi kalau untuk menyadarkan para lintah darat yang menggunakan koperasi sebagai tameng untuk urusan hutang piutang, itu cukup gunakan ayat-ayat riba ya. Katakan pada mereka bahwa itu riba. Riba. Oke, berarti lebih untuk menyadarkan kalau untuk yang dari sisi Islamnya nih kan ada ayat-ayatnya juga. Kalau yang untuk nggak hanya Islam loh, agama lain silahkan nanti dicek sendiri ya. Setahu saya juga ada, nggak boleh loh pinjam-pinjaman yang berbunga-bunga itu. Oke, baik. Kalau di sini sudah ada beberapa pertanyaan lagi nih, saya bacakan satu lagi. Di sini, kalau untuk dari Mas Pipin Azizi, menurut Mas Adam, kira-kira koperasi masih diminati untuk 5-10 tahun ke depan nggak? Seperti itu. Apakah bisnis koperasi ini menjanjikan untuk di 5-10 tahun ke depan? Kalau saya sangat confident ya dengan model bisnis yang baru untuk berkoperasi ini.
bahkan tanpa kita sadari ternyata di negara tetangga Singapura yang katanya lebih maju dari kita baik secara ekonomi dan teknologi, itu penguasa bisnis retail adalah koperasi yang namanya Pair Press. Artinya saya sangat confident, dan anak-anak muda sekarang di Eropa rata-rata mereka untuk membangun bisnis memulai semua dari membangun koperasi, karena mereka merasa lebih nyaman, lebih kolaboratif, dan sebenarnya ada satu rahasia juga untuk kawan-kawan startup, ini bisa bikin founder lebih aman dan tidak terdepak oleh investor-investor yang batah. Oke, berarti walaupun di negara tetangga sekalipun, terutama yang Singapura yang tadi Om Adam sampaikan, tetap kooperasi itu sebenarnya menjanjikan ya Om Adam, apalagi mungkin nanti di kedepannya kita akan menerapkan 5.0 untuk era digital, akan lebih menguntungkan lagi dari sisi beberapa ya. Mungkin di sini ada yang langsung di kolom komen sudah menanyakan, ada @4humanity. Izin mau bertanya, apa tantangan paling besar dari proses digitalisasi bisnis koperasi dan UMKM nih buat Mas Adam? Mungkin bisa dibantu jawab dari @4humanity. Itu ACT ya? Iya. Yang nanya akunnya conteng tuh, akun apa namanya, akun resmi ya. Oke, jadi tadi apa tantangan ya? Iya, tantangan paling besar di proses digitalisasi bisnis. Oke, memang tantangan paling besarnya, khususnya kami di Kalimantan ya, ini adalah ekosistem, di mana kami susah mencari talent-talent seperti programmer, graphic designer. Bukan berarti nggak ada, tapi masih banyak yang berpikir sebagai software house gitu, bukan sebagai ekosistemnya di teknologi digital. Nah, untunglah saya bertemu dengan Paskom nih. Masya. Iya, berarti memang sebetulnya ini sedikit bocoran buat teman-teman. Paskom dan Warko kita bekerja sama untuk meluncurkan suatu produk yang nantinya ini adalah platform koperasi terbesar yang di Indonesia dan dapat membantu seluruh koperasi di Indonesia dan UMKM di Indonesia menggunakan platform ini supaya terbantu seperti itu. Dan di sini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang masih belum saya sebutkan. Saya akan sebutkan satu persatu. Mumpung masih ada waktu nih teman-teman. Dari rekan-rekan kami juga nih, ISS Paskom. Di sini mungkin teman-teman kami juga penasaran tentang mengulik digitalisasi bisnis koperasi dan UMKM. Dan di sini pertanyaannya adalah, untuk regulasi karena ini berbasis aplikasi, apakah lebih ke regulasi PSE ataukah masih menggunakan regulasi Kementerian Koperasi? Jadi regulasinya seperti apa sih Mas Adam, kalau bisa di-share untuk platform digitalnya nanti? Apakah ini mengarah ke PSE atau tetap ke Kementerian Koperasi? Oke, jadi inilah satu keistimewaan koperasi ya. Koperasi dan UMKM itu istimewa di Indonesia sampai ada kementeriannya. Jadi dan khusus untuk koperasi banyak undang-undang yang regulasi yang mendukung koperasi secara langsung gitu. Jadi misalnya seperti pengumpulan dana di masyarakat. Nah itu kan kalau PT dia harus terdaftar di OJK. Tapi kalau koperasi, selama dia menjadi anggota koperasi dan berbisnis dalam koperasi, itu ranah daripada regulasinya koperasi gitu ya. Jadi itu salah satu keistimewaannya koperasi di Indonesia. Terus untuk masalah teknologi, sebenarnya teknologi sama saja ya. Mau menggunakan koperasi atau tidak, itunya sama. Yang terkait dengan koperasi itu adalah regulasi model bisnisnya. Oke, jadi memang sudah ada lembaga-lembaga yang bisa membantu koperasi ya, Mas Adam di sini udah siap untuk membantu koperasi untuk go digital. Oke, mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi dari ini. Oke. Di sini ada Pipin Azizi lagi, Pipin _Azizi.
di sini pertanyaannya adalah selama ini koperasi identik dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, betul sekali. Seperti saya tadi juga seperti itu ya Mas Adam. Terus Salah, yang apa benar gebrakan yang bisa dilakukan koperasi agar bisa menarik kelompok milenial seperti itu? salah tuh kalau identik dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang benar tuh kakek-kakek dan nenek-nenek. Oke, kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Lebih parah lagi. Jadi lebih ke usia 50 sampai 70 tahun ya, Mas Adam. Iya. Jadi dulunya ya koperasi itu kayak tempat pengobatan tradisional gitu, yang datang tua-tua mau berobat gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan model bisnis yang baru, saya sebutkan itu seperti startup co-op ya, terus platform co-op dan juga community co-op. Ini satu model bisnis yang baru dan isinya adalah para milenial. Bahkan banyak milenial yang tidak sadar berkooperasi dengan ikut di situ. Walaupun kooperasi yang tua-tua itu ya, secara sadar nggak sadar juga, sebenarnya kalau kita perhatikan fansnya juga banyak loh di Indonesia yang milenial. Contohnya adalah Barcelona. Barcelona yang suka nonton bola, nonton Messi, Barcelona, yang Messi itu anggota koperasi Barcelona. Jadi tim sepak bola Barcelona itu adalah koperasi, bukan perusahaan. Gitu. Oke. Jadi kalau di sini nih tadi ada kakek-kakek. iya. Ada CEO kami nih teman-teman yang sudah join di kolom komentar. Di sini ada Pak Setianto, adalah CEO kami dari Fastcom. Di sini ada sedikit komentar. Nah, mungkin di sini tadi melanjutkan yang Ready APR sebelumnya tadi tanyakan terkait dengan ekosistem digitalisasi. Mungkin untuk cara mengedukasi ekosistemnya dulu itu seperti apa sih ya, Mas Adam? Yang seperti yang kita ketahui tadi kan ada beberapa terkait transaksinya kalau digital itu lebih mudah, kemudian ada juga yang dibiasakan, pertama masih susah, tidak mau menggunakan handphone transaksinya, lebih suka masih offline, yang membiasakan diri untuk change behaviornya mereka yang dari menggunakan offline transaksi menggunakan online. Mungkin perubahan ekosistemnya untuk mengedukasinya seperti apa ya Mas Adam? Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan terutama dari Wako misalnya mengedukasi dengan melakukan mungkin seminar atau bagaimana Mas Adam? Mungkin bisa diceritakan. Pertama ada di Indonesia ini ya, ada satu organisasi baru namanya ICCI yang tadi saya ceritakan, Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Nah, waktu kita bergabung di situ ya, selain bergabung di AMSI, di sana mereka baru saja merilis ada 2 knowledge hub gitu atau tempat literasi ya untuk cari tahu tentang kooperasi yang milenial, namanya startupcoop.net dan platform coop.id. Nanti bisa baca-baca di situ. Itu isinya adalah knowledge hub gitu. Jadi literasi tentang kooperasi yang milenial. Karena memang waktu saya sendiri mendirikan Wako bersama kawan-kawan, itu kita susah sekali mencari literasi untuk kooperasi yang model seperti ini. Adanya bahasa Inggris semua. Baru aja dirilis nih ada 2, startupcoop.net dan platform coop.id. Nanti bisa baca-baca. Ya, tadi mohon diulangi nanti buat teman-teman startupcoop.net ya, Mas Adam. Ya. Sama satu lagi adalah platform coop.net juga. .id. .id. Oke, baik. Teman-teman bisa dicatat di sini. Mungkin bisa check out, cek informasinya seperti apa mengenai beberapa hal yang tadi sempat disebutkan Mas Adam supaya untuk UMKM mungkin atau memulai bisnis yang baru kecil-kecilan bisa mengikuti beberapa platform tersebut seperti itu. Mungkin di sini mau lebih dalam lagi nih, pengen mengulik tentang Warko nih Mas Adam.
mungkin di sini boleh dijelasin sedikit bagaimana sih asal mulanya Warko, dan mungkin cerita-cerita tentang kendalanya Warko dari dulu masih nol sampai sekarang sudah alhamdulillah berjaya sampai sekarang, Masya Allah. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas Adam. Ya, jadi awal berdirinya Warko adalah saya dan kawan-kawan itu merasa empati melihat warung-warung tradisional di mana mereka mulai dihimpit oleh para retail modern ya, yang mulai menyasar ke kampung-kampung, ke perumahan. Nah, jadi setiap tumbuhnya satu retail modern itu, menurut satu penelitian yang saya dapat di internet, itu mengancam 20 warung tradisional. Melihat situasi itu, kami mencari solusi, mencoba berbagai model bisnis yang bisa membantu warung-warung tersebut. Akhirnya tercetuslah membuat sebuah platform yang berbasiskan koperasi. Hadirlah Warko gitu. Warko sendiri singkatan warung, kios, toko, dan ojek. Oke, jadi bukan yang warung koperasi ya, Warko, tapi warung, kios, dan apa tadi Mas Adam? Warung, kios, toko, dan ojek. Oh, toko dan ojek, baik. Untuk sedikit kepo nih Mas Adam, berdiri sejak kapan sih, dan juga sekarang sudah terkumpul berapa UMKM di kooperasinya Mas Adam nih? Oke, jadi Warko itu berdiri tercetusnya di akhir tahun 2019 ya, tercetusnya berbadan hukum sejak bulan Juni 2020. Proses development ini saya mencoba dengan metode-metode waktu itu baca di internet, kita cari CTO, beberapa kali kita ganti CTO, sampai akhirnya secara teknologi mulai inilah artinya aplikasi kita udah semakin terlihat. Sebenarnya aplikasi kita udah ready ya, cuman belum kita launching karena kondisinya di Kalimantan Selatan ini sedang pilkada. Jadi takutnya nanti kita launching tapi orang ingatnya calon gubernur, calon wali kota, nah lupa. Nanti menimbulkan kontroversi ya, Mas Adam. Ya. Karena sekarang beberapa kota sudah juga melakukan pilkada juga ya. Nanti ketika ini diluncurkan nanti ada beberapa hal yang pro and cons-nya ada sendiri. Mungkin di sini saya ingin tanya nih Mas Adam. Lupa. Maksud tadi pertanyaan yang belum terjawab tadi nanyain jumlah UMKM ya. Oh iya betul, jumlah UMKM. Jumlah UMKM yang ada di Warko ini didominasi oleh warung, kemudian yang lain adalah para produsen ya. Itu jumlahnya adalah 1.800 per hari ini ya, per hari ini yang daftar. Jadi ini tinggal menunggu nanti Warko launching, nanti akan kita aktifasi semua. Beberapa yang kita bukan kita panggil, artinya kita pantau untuk percobaan menggunakan aplikasi Warko. Oke, baik. Jadi yang saya tahu tadi barusan dari akhir 2019 ya sampai sekarang udah di November, hampir 1 tahun kalau saya tahu di sini. Jadi dari 1 tahun ini banyak ups and down-nya, dan mungkin di sini pertumbuhan yang ada di Kalimantan sendiri kooperasinya sangatlah tinggi ya. Kalau boleh tahu untuk bidangnya di area mana ya Mas Adam? Untuk bidang-bidangnya yang minat mengarah ke digital seperti itu. Maksudnya bidangnya Warko ya? Atau Iya, gimana? bidangnya UMKM yang diakuisisi oleh Warko. Oh, yang ada ini bidang warung, kios, toko ya, dan ojek. Ya, berarti semua ya, tidak ada terkecuali. Mau itu dari bidang F&B, mau itu dari kesehatan, atau toko kelontong sekalipun, jual logistik yang ada, itu bisa mengikuti platform digital yang ada di Warko. Seperti itu ya, Mas Adam, tidak ada terkecuali, karena semua kios, warung, dan UMKM yang ada di Indonesia harus merasakan platform digital untuk meningkatkan transaksi yang ada, karena kita sudah di dunia 4.0, kita harus go digital seperti itu. Mungkin nih Mas Adam, karena kita udah hampir sejam,
karena kita nggak mau berlama-lama juga. Di sini mau tanya untuk harapan dari Mas Adam ke depannya untuk UMKM di Indonesia ini seperti apa? Mungkin dari Mas Adam atau tim-tim Warko sudah melakukan beberapa hal atau masih akan mewujudkan hal itu seperti apa? Harapannya dan apa yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Oke, kalau dari Warko sendiri kita udah jelas ya, kita berada di ranah bisnis retail. Namun saya sendiri sebenarnya sebelum mendirikan Warko, saya adalah penjual online ya, penjual online, waktu itu sering jualan di marketplace. Dan saya juga sempat jadi ketua kampus Shopee di Banjarmasin. Jadi sebenarnya untuk kawan-kawan UMKM, apalagi yang merasa tidak terlalu fasih menggunakan teknologi, sebenarnya nggak usah memaksakan diri. Sebenarnya saya melihat ada satu potensi besar yang sering disia-siakan di Indonesia, itu adalah anak-anak SMK. Ya, anak-anak SMK yang jurusan teknologi seperti TKJ, terus rekayasa perangkat lunak, pemasaran daring dan lain-lain, itu bisa diajak kolaborasi untuk membantu UMKM. Nah, jadi mumpung mereka sebenarnya pengetahuannya udah tinggi, mereka bisa mempraktekkan di UMKM. Daripada misalnya seperti kawan-kawan yang TKJ gitu, terus magangnya sekarang kan udah susah karena sekolahnya sangat banyak kan yang ada jurusan TKJ, tapi magang susah. Mending magang di UMKM, bangun UMKM itu. Jadi sebenarnya SMK itu satu potensi yang besar untuk bisa, harapan saya nanti ke depan pemerintah bisa sinergikan antara UMKM dan SMK. Jangan sampai nanti sekolahnya teknologi di SMK, lulusnya jadi pegawai retail modern ya, yang di huruf A dan huruf I itu. Walaupun gajinya UMP di situ, tapi sayang itu ilmunya. Lebih baik bersama UMKM. Bagus lagi kalau paham jadi founder gitu di UMKM kan. UMKM berpikir secara teknik produksinya, dia memasarkan secara online. Itu pasti sangat powerful sekali. Berarti bukan hanya startup aja yang punya founder dan co-founder, tapi UMKM juga bisa mempunyai founder dan co-foundernya ya Mas Adam. Mungkin sedikit Ya, aja benar nih closing statement untuk hari ini. Closing statement sedikit untuk hari ini, mungkin ingin apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang di sini, silakan Mas Adam bisa disampaikan. Ya, untuk kawan-kawan semua ya, apapun bisnisnya, sekarang manfaatkan teknologi, khususnya seperti sosial media, marketplace, kan semuanya gratis tuh. Jadi tinggal, cuma tinggal cari tahu di internet juga, di YouTube, di Instagram banyak ilmu yang bertebaran, nanti bisa dicari. Artinya manfaatkanlah momentum ini untuk memasarkan produk-produknya. Mumpung semua orang dengan kondisi pandemi ini jadi lebih melek dengan internet dan teknologi. Jadi itu, manfaatkan momentum ini gitu untuk memajukan bisnis. Betul, karena penting banget ya, apalagi di era kita social distancing seperti ini dan physical distancing, dunia digital itu sangat penting untuk melakukan transaksi juga, maupun untuk pembelian UMKM atau transaksi keuangan di perbankan. Oke, baik, terima kasih banyak waktunya Mas Adam hari ini. Senang sekali Faskom bisa berbincang secara langsung dengan Mas Adam, mengulik tentang digitalisasi bisnis pada koperasi dan juga UMKM. Dan untuk pesan-pesan terakhir nih, stay safe juga untuk Mas Adam dan teman-teman di sini, stay healthy, jangan lupa kita pakai maskernya, pakai masker, jaga kebersihan dan juga pakai hand sanitizer. Oke, akhir kalam saya ucapkan terima kasih Mas Adam dan salam untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Mira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.